Selamat pagi pemirsa, selamat datang di Ais Today. Apa kabarnya Anda hari ini pemirsa? Apa kabar Alisa? Alhamdulillah sehat. Pram sendiri kayaknya sehat banget. Sehat banget. Pagi-pagi langsung Semangat, keringetan langsung nih. keringetan, tandanya Iya. sehat, metabolismenya Amin, bagus. Alhamdulillah. Apalagi kita harus semangat ya, karena Betul. semangat adalah keharusan, bukan sebuah Betul. pilihan pemirsa. Betul. Besok sudah weekend. Yeay, tapi sayang sekali yang libur mah libur, kalau kita apa? Menemani pemirsa di rumah. Betul sekali. Jadi Ya. tentunya lagi happy banget ya, ada informasi apa nih Pram nih? Wah, kemarin ada berita duka kemarin dari Oh, gitu. sejumlah anggota tim jurnalis Ya. di stasiun TV swasta lain. Ini ada kecelakaan yang melibatkan mereka, sejumlah kameramen dan juga drivernya Ya. menjadi korban jiwa. Ada 3 orang dan ini lagi-lagi karena kecelakaan lalu lintas yang seharusnya bisa dihindari pemirsa. Iya, ini padahal ya, ini mobilnya tengah menepi, tapi Menepi. ternyata ada supir truk yang mungkin tidak melihat atau ya masih dalam tahap pemeriksaan menabrak mobil dari teman-teman jurnalis TV swasta Nah, benar, tetangga. pemirsa. Tapi selain kecelakaan di Jawa Tengah, ini juga ada kecelakaan di Cipondo, Tangerang yang lagi-lagi truknya ini menabrak tak hanya pengendara tapi juga pejalan kaki. Nah, ini nanti informasinya akan kita sampaikan untuk pemirsa selama 1,5 jam ke depan. Dan selain informasi kecelakaan tadi pemirsa, berbagai informasi penting, menarik dan juga inspiratif akan kami sampaikan untuk Anda. Nah pemirsa, di dalam edisi hari ini pemirsa kami akan membahas salah satunya mengenai perkembangan kasus jasad wanita tanpa kepala di Jakarta Utara yang juga pemakaman korban laka maut di Tol Pematang. Pemirsa, bersama saya Pram Senjaya dan rekan saya Arlista Hadi pemirsa, inilah ini studio selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, tengah berolahraga, seorang wanita parubaya menjadi korban kecelakaan dengan truk tangki muatan air di Kalideres, Jakarta Barat. Ya, akibat kecelakaan ini pemirsa, korban langsung dibawa ke rumah sakit. Kamera CCTV merekam kecelakaan yang menimpa seorang wanita parubaya di Jalan Perumahan Citra 2, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Korban yang sedang berolahraga jalan kaki tiba-tiba ditabrak truk tangki yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang. Akibatnya, korban terluka di bagian kepala dan dibawa ke rumah sakit Hermina Kalideres. 3 kali dia putaran, setelah itu terjadilah tabrakan di depan rumah warga pinggir kali itu. Saya juga lagi patroli juga, langsung saya bawa ke Puskes Cengkareng, tidak memadai peralatannya, jadi saya bawa ke rumah sakit Hermina. Sementara sang sopir berikut kendaraannya masih diperiksa di unit laka lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftah Nurgani, iNews melaporkan. Ya, ini lagi-lagi kecelakaan terjadi dan dimanapun, kapanpun ini kita sebagai entah itu pejalan kaki ataupun pengendara ini harus berhati-hati dan awas. Kalau misalkan kita lihat CCTV tadi, ini padahal ya si wanita yang parubaya ini sudah berjalan sudah sangat di tepi jalan gitu loh. Tapi Sudah di jalurnya ya? Sudah di jalurnya, tapi si truk ini tiba-tiba ya entah itu karena tidak melihat atau konsentrasi atau bagaimana, ternyata lalai hingga akhirnya menabrak dan mengakibatkan luka parah. Itu dia, dibutuhkan memang saling menghormati sesama pengguna jalan, Betul. apalagi pengendara bermotor, Ya. untuk lebih berhati-hati lagi, konsentrasi lagi, karena kita juga membawa kendaraan mesin besar situ juga cukup berbahaya untuk warga Ya. sekitar gitu loh. Jangan karena egois semata, jadi seseorang jadi dikorbankan karena hal itu. Baik, dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ini ada pula nih kelakuan seorang oknum yang terekam kamera CCTV melakukan aksi curanmor, di mana seorang residivis curanmor yang sudah 5 kali keluar masuk penjara di Padang, Sumatera Barat, kembali diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di daerah Bukit Tinggi. Ya pemirsa, ini guna menghindari petugas, pelaku bersembunyi di gulungan di rumah adiknya pemirsa. Itulah kali. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang langsung bergerak cepat melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian motor yang juga seorang residivis pada kasus yang sama. Posisi pencuri tersebut berada di wilayah Geregeh, Bukit Tinggi.
Awalnya, petugas sempat kewalahan mencari keberadaan pelaku. Namun usaha pelaku bersembunyi di balik tumpukan kain di dapur rumah tersebut berhasil diketahui petugas. Pelaku pun tak dapat berkutik dan langsung diamankan kepolisian. Pelaku diketahui bernama Andre, seorang residivis kasus curanmor yang sudah 5 kali keluar masuk lembaga pemasyarakatan. Pelaku kita temukan berada bersembunyi di gulungan kain atau spray di tempat kain kotor di dekat dapur rumah adik si pelaku, tempat persembunyiannya. Dan si pelaku curanmor tersebut yang merupakan residivis sudah 5 kali keluar masuk lapas dengan kasus yang sama, yaitu sebagai pelaku curanmor juga. Jadi setelah kita amankan, langsung si pelaku tidak berkutik, langsung kita boyong bersama dengan jajaran tim opsional Bukit Tinggi yang ikut membantu kita, dan akhirnya si pelaku mengakui perbuatannya kalau memang benar si pelaku telah melakukan pencurian kendaraan bermotor 1 unit. Tersangka pun kembali harus meringkuk di balik jeruji besi penjara dan menjalani hukuman yang sama. Tersangka mengaku telah beraksi di 8 tempat kejadian perkara di wilayah hukum Kota Padang dan menjual hasil curiannya ke daerah Pariaman dengan harga 1 hingga 3 juta rupiah per unitnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Ya pemirsa, sebuah pabrik minyak goreng di Kota Bekasi, Jawa Barat ini terbakar pada pagi tadi. Iya, banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan juga menjalar ke bangunan lainnya. Gila, kebakaran. Kacau. Cepet lari, jangan. Lari. Asap tebal dan kobaran api dengan cepat membesar dari sebuah pabrik PT Priskolini yang memproduksi minyak goreng di Jalan Kali Abang Bungur, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat pagi. Mobil, hati-hati Pak Ote, itu mobil khawatir meledak. Kobaran api yang cukup besar membuat warga sekitar panik dan khawatir api menjalar ke permukiman warga. Terlebih di dalam pabrik pembuatan minyak goreng tersebut banyak barang-barang yang mudah terbakar sehingga membuat api cepat langsung menjalar ke bangunan lainnya. Menurut warga, api pertama kali terlihat sekitar pukul 6 pagi dan sumber api berasal dari gudang penyimpanan barang. Tidak hanya kobaran api yang cukup besar, sempat terjadi ledakan yang cukup keras. Berapa sih? Tadi jam 6 pagi, jam 6.10. 10 menit kan jam 6.10. Nah, dia baru meledak langsung gitu. Terus langsung meledak aja. Sudah kita abang ngeliatnya langsung meledak aja lihatnya. Meledak aja. Sekarang ini selesai juga. Nah, pas melihat abang mendengar meledak itu, api udah membesar apa? Udah langsung membesar aja. Belum diketahui jumlah korban jiwa maupun luka. Namun terlihat mobil ambulans keluar masuk pabrik. Hingga kini proses pemadaman masih berlangsung. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan kami Rahmat Hidayat di pabrik minyak goreng di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi, Rahmat. Rahmat, bagaimana kondisi di sana? Apakah api sudah berhasil dipadamkan, Rahmat? Api yang membakar, ya, Prista. Ya. Halo. Ya, Rahmat, untuk kondisi di sana apakah api sudah berhasil dipadamkan oleh petugas? Ya, hingga siang ini api yang membakar di kawasan Berikat Priskolin masih tetap menyala. Petugas dari pemadam kebakaran pun masih melakukan proses pemadaman. Bahkan terlihat dari pantauan kami langsung di lokasi ini, terlihat sejumlah mobil ambulan masih terus melalui kirim mudik. Berdasarkan data yang kami dapat bahwa di kebakaran ini telah menimbulkan korban, ada 3 orang yang saat ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Ananda. Demikian, Abika. Oke, rekan Rahmat,
ini apakah lokasi dari kebakaran ini juga dekat dengan permukiman warga? Lalu bagaimana dengan kondisi warga di sana? Ya, untuk lokasi kebakaran ini berada persis di Jalan Raya Kaliabang Bungur, Medan Satria, Kota Bekasi. Untuk lokasi tersebut memang agak jauh dengan lokasi pemadaman. Namun dari lokasi pantauan kami ini banyak sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi pun berkeluaran untuk melihat kondisi yang mengkhawatirkan ini. Warga pun khawatir akan api bisa menyambar ke pemukiman warga yang ada di belakang. Demikian, Pram. Rahmat, apa yang menjadi kendala petugas untuk memadamkan api di lokasi? Ya, kondisi jalan yang agak sempit serta banyaknya lalu lalang kendaraan serta banyaknya warga yang melihat lokasi ini membuat petugas kesulitan untuk memadamkan api. Namun saat ini sudah lebih dari 15 mobil pemadam kebakaran dari Kota Bekasi dikerahkan untuk memadamkan api. Hingga siang ini proses pemadam pun masih terus berlangsung. Demikian, Rizka. Oke, Rahmat Hidayat, tadi Anda katakan ada sejumlah korban jiwa di sana. Apakah ini saat kejadian terjadi, api muncul, ini saat pabrik sedang beroperasi? Ya, bukan korban jiwa, korban luka, Pram. Untuk korban luka pun masih dirawat di Rumah Sakit Ananda. Berdasarkan data yang kami dapat, terdapat 3 karyawan yang mengalami luka bakar dan saat ini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Ananda, Medan Satria, Kota Bekasi. Demikian, Pram. Baik, hingga saat ini antisipasi apa yang dilakukan petugas agar api tidak menyebar? Ya, saat ini petugas melakukan proses pendinginan dan melakukan proses pemadaman. Sejumlah warga yang hendak mendekat ke lokasi pun diarahkan untuk keluar dari lokasi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Demikian. Kalau dari lokasi rekan Rahmat Hidayat, ini penyebab atau dugaan sementara api bisa muncul di sana karena apa, rekan Rahmat? Untuk penyebab pastinya kami pun belum memastikan. Namun saat ini tim identifikasi Polres Metro Bekasi Kota pun masih melakukan olah tempat kejadian perkara dan belum mengetahui penyebab pasti kebakaran ini. Demikian, Pak. Baik, terima kasih banyak rekan Rahmat Hidayat. Kami masih menanti update terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, jenazah korban laka maut kru stasiun TV swasta di Tol Pemalang Batang dimakamkan. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di AI Today akan segera kembali. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di AI Today. Pemirsa, ratusan warga ini mengepung kantor Mapolsek Tirta Jaya, Karawang, Jawa Barat. Ya, mereka mencari oknum petugas Polsek Tirta Jaya yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang kepada warga setempat. Demo besar-besaran. Ratusan warga tiba-tiba menggeruduk kantor Polsek Tirta Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kedatangan warga yang menggunakan sepeda motor terkait protes dugaan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh oknum polisi berinisial A. Warga menuntut kejelasan atas dugaan tindakan yang tidak sesuai dengan standar prosedur operasional yang dilakukan oleh oknum polisi dalam penangkapan 2 warga yang diduga konsumsi obat-obatan terlarang. Oknum polisi tersebut diduga memeras dan menggunakan kekerasan saat proses penangkapan. Warga juga melaporkan adanya tindakan pemerasan lain oleh oknum yang sama, termasuk meminta uang kepada pengguna motor dengan surat lengkap. Terus tanpa SOP ya, Lis ya? Iya, tanpa SOP. Terus sedangkan motor itu komplit diakuinya motornya dia, katanya yang hilang. Yang hilang. Kata siapa itu? Kata polisinya. Terus ujung-ujungnya motor dibawa, di-86-in, dipinta duit 2 juta. Bahkan anak itu dikasih. Sampai dipukul, sampai ditojong. Pakai senpi. Sama oknum itu ya? Iya. Warga menuntut oknum polisi tersebut diproses secara hukum.
Dan jika tidak juga ditindak, mereka mengancam akan terus mengepung Mapolsek Tirta Jaya. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, suasana duka menyelimuti kediaman Marwan, salah satu kru stasiun TV swasta yang meninggal dunia ketika bertugas akibat kecelakaan di tol Pemalang Batang, Jawa Tengah. Usai disolatkan di rumah duka di perumahan Permata Cimanggis Tapos, almarhum Marwan dimakamkan di TPU yang tak jauh dari rumahnya pada pukul 1 dini hari tadi. Isak tangis keluarga dan kerabat tak terbendung saat jenazah dimasukkan ke liang lahat. Istri almarhum Marwan, Hermiyanti, mengatakan ia berkomunikasi dengan suaminya jam 5 subuh kemarin sebelum kecelakaan terjadi. Hermiyanti baru mengetahui kabar duka saat membuka ponsel ada pesan dari temannya, namun belum yakin. Ia akhirnya tahu saat melihat pemberitaan di TV. Almarhum Marwan, sosok yang berdedikasi tinggi ini meninggalkan 1 istri dan 4 orang putri. Komunikasi terakhir tadi jam 5. Saya kalau suka keluar kota suka saya tanya kalau jam 5 ya dari mana, karena betul jam udah bangun gitu kan. Terus dia bilang masih di daerah Tegal kata. Oh udah aku sholat di sini aja kata gitu. Sebentar mampir. Oh ya udah. Bentar lagi mau OTW kata dia ke Pemalang. Udah itu terakhir. Pas dia WA terakhir itu jam 5. Ya pemirsa, satu korban lainnya yang bernama Alwan Syahmidi, kameramen jurnalis TV swasta, saat ini dalam persiapan untuk dimakamkan di kawasan Joglo, Jakarta Barat. Dan kita langsung bergabung, Pram dan pemirsa, dengan rekan kami Dilami Aulia di TPU Serdang Joglo. Selamat pagi Dilami, apakah jenazah korban pada pagi hari ini sudah selesai dimakamkan? Ya, selamat siang Arlista, Pram dan juga pemirsa. Prosesi pemakaman dari almarhum Alwan Syahmidi, yakni jurnalis TV One yang tewas akibat kecelakaan di tol Pemalang, Jawa Tengah. Ini tengah dalam prosesi pemakaman dari mulai tadi pukul 9:30 pagi hari. Tadi juga memang untuk prosesi pemakaman dari jenazah diantarkan oleh keluarga besar dan juga kerabat yang turut menangis haru mengantar kepergian dan kepulangan sang jurnalis yang memang jika kita melihat bahwa almarhum Alwan ini sudah menjadi jurnalis belasan tahun di TV One. Dari pihak keluarga juga menceritakan bahwa almarhum tidak pernah mengeluh selama bekerja, kemudian ia juga selalu giat dan menjadi ayah, juga sosok anak yang baik bagi keluarga dan juga tetangga. Dan untuk almarhum Alwan sendiri memang meninggalkan 3 orang anak, yakni 1 anak laki-laki dan juga 2 anak perempuan. Tadi almarhum ini memang disolatkan di kediaman keluarga besar, yakni di Joglo, Jakarta Barat, dan juga sempat sebelumnya memang dimandikan atau dikafani di rumah pribadi almarhum di Cikarang. Dan juga memang pemirsa, untuk prosesi ini cukup sangatlah haru, di mana memang kepergian dari Alwan ataupun almarhum ini meninggalkan luka yang cukup mendalam bagi keluarga, dikarenakan almarhum ini berpergian untuk melakukan tugasnya, mengemban tugas, yakni melakukan peliputan dari Jakarta menuju ke Kediri, Jawa Tengah. Namun naasnya memang pada hari Kamis pagi terjadi kecelakaan begitu ya, yang memang menewaskan 3 orang kru atau jurnalis TV One dan 2 orang lainnya ini larikan waktu itu atau waktu Kamis kemarin ini ke Rumah Sakit Al-Ikhlas, yakni 2 orang mengalami luka ringan begitu. Alista dan juga Pram, kalau misalnya kita melihat memang untuk supir sendiri memang sudah dibawa ke Magetan, Jawa Timur, dan juga untuk Marwan, 1 orang jurnalis yang juga tewas, ini memang sudah dikebumikan di daerah Depok begitu. Alista dan juga Pram. Ya Dilami, kalau dari lokasi pemakaman mungkin Anda bisa juga mengorek informasi mengenai seperti apakah sosok almarhum dikenal oleh keluarga dan kerabatnya.
Ya, tadi saya sempat berkomunikasi bersama dengan pihak keluarga dari almarhum, mengatakan bahwa almarhum merupakan sosok pekerja keras, sudah belasan tahun bekerja sebagai jurnalis di TV One, tidak pernah mengeluh untuk mengerjakan seluruh tugasnya. Kemudian juga almarhum ini merupakan ayah dan juga sosok anak yang baik yang sering mengunjungi keluarganya, kemudian juga sering bertegur sapa dengan tetangga-tetangga, dan mereka mendapatkan informasi pertama meninggalnya almarhum ini saat Kamis pagi begitu ya, saat ditelepon. Kemudian keluarga memang sempat tidak percaya akan meninggalnya almarhum, namun saat melihat pemberitaan di pemberitaan televisi nasional, kemudian keluarga juga turut mempercayai, dan untuk jenazah sendiri memang langsung dilarikan ke Rumah Sakit Al-Ikhlas pada waktu saat kejadian, dan juga kemudian langsung dibawa ke Jakarta dari Jawa Tengah begitu ya. Kemudian juga tadi malam sempat dilakukan penghormatan terakhir di kantor TV One sebelum akhirnya memang 3 ataupun 2 maksud kami yang memang berada di Jakarta ini dipulangkan ke rumah duka masing-masing, dikarenakan untuk sang supir sendiri memang sudah dipulangkan atau dikebumikan di Magetan, Jawa Timur. Arlista Pram. Baik, terima kasih banyak informasinya Dilami Aulia langsung dari TPU Makam Serdang. Ya, Joglo, Jakarta Barat, dan sampaikan ucapan bela sungkawa kami kepada keluarga almarhum. Terima kasih banyak Dilami. Dan pemirsa, berikut adalah kronologi kecelakaan yang dibeberkan oleh saksi mata. Kecelakaan bermula saat sopir truk box membawa muatan paket yang melaju dari arah Jakarta menuju Semarang mengalami microslip. Truk box kemudian oleng ke kiri dan menabrak minibus berpenumpang kru stasiun televisi yang sedang berhenti di bahu jalan tol. Kerasnya benturan membuat minibus terdorong beberapa meter dan pengemudi yang berada di luar mobil terpental ke tengah jalan. Saat kejadian, pengemudi tengah membersihkan kaca depan minibus yang buram lantaran air pembersih kaca tidak keluar. Ya, pemirsa, kembali kami mengucapkan turut berduka cita sebesar-besarnya untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberi kekuatan yang besar ya. Dan juga semoga 3 almarhum ini husnul khotimah. Amin. Dan pemirsa, kita ke informasi lainnya, di mana ribuan orang menggeruduk Pengadilan Negeri Batang, Jawa Tengah menuntut 3 hakim dicopot karena membebaskan terdakwa kasus mafia tanah. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di AISUD akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Today bersama saya Arlisa Hadi dan rekan saya Pram Senjaya di iNews Center Jakarta. Baik, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, di mana ada ribuan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jawa Tengah menggeruduk Pengadilan Negeri Batang, Jawa Tengah. Nah, pemirsa, ini masa menutup jalan arteri Pantura Batang menuntut 3 hakim dicopot karena membebaskan terdakwa kasus mafia tanah. Kenapa tidak dibasmi? Ada suap di Pengadilan Negeri Batang. Bagaimana dengan rakyat-rakyat kecil? Ribuan pendemo yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jawa Tengah menggugat menutup jalan arteri Pantura saat menggelar orasi di depan kantor Pengadilan Negeri Batang pada Kamis siang. Masa yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat menuntut agar 3 orang hakim Pengadilan Negeri Batang dicopot karena membebaskan terdakwa kasus mafia tanah.
Para pendemo menduga hakim telah disuap sehingga tidak berlaku adil dan tidak melihat fakta-fakta persidangan. Akibat permainan mafia peradilan, seorang terdakwa mafia tanah yang telah merugikan puluhan miliar tak dikenai hukuman. Yang kemarin Pak Somad jelas sudah masuk dalam ranah pidana, ya, apalagi sudah ada tuntutan dari jaksa penuntut umum 3,5 tahun. Ini kan aneh bin ajaib putusannya tiba-tiba menjadi perdata dan dibebaskan. Pihak pengadilan membantah tuduhan pendemo terkait adanya mafia peradilan dalam kasus ini. Pengadilan menilai kasus yang ditangani masuk dalam kategori perdata, sehingga terdakwa divonis dengan putusan lepas. Itu sebetulnya bukan putusan bebas, melainkan putusan lepas. Ya, jadi artinya sebetulnya putusan itu ada 3 macam, yaitu putusan bebas, putusan lepas atau biasa disebut onslah, dan putusan pemidanaan. Masa mengancam akan kembali menggelar aksi dengan massa lebih banyak jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Pendemo juga akan melaporkan para hakim dengan berkirim surat kepada Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung, bahkan hingga ke Presiden Prabowo Subianto. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, masa berunjuk rasa memprotes Ketua PGRI Konawe Selatan yang mengeluarkan surat edaran boykot untuk menginstruksikan seluruh sekolah dasar di Kecamatan Baito tidak menerima anak berinisial CD terduga korban kekerasan guru Supriyani. Selain berunjuk rasa, ini masa juga melaporkan Ketua PGRI Konawe Selatan ke polisi. Berdasarkan undang-undang tahun akan mendapat beberapa gangguan mental. Masa aksi dari Barisan Pemuda Pemerhati Daerah Sulawesi Tenggara menggelar aksi unjuk rasa di kantor Polda Sulawesi Tenggara pada Kamis siang. Unjuk rasa terkait protes terhadap Ketua PGRI Konawe Selatan yang mengeluarkan surat edaran boykot untuk menginstruksikan seluruh sekolah dasar di Kecamatan Baito tidak menerima anak berinisial CD terduga korban kekerasan guru Supriyani. Tidak hanya berunjuk rasa, masa juga kemudian menuju ruang unit PPA Direktorat Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara untuk melaporkan Ketua PGRI Konawe Selatan. Tujuan laporan kami ini seperti yang saya katakan tadi, meminta kepada Kepolisian Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menindak tegas oknum Ketua PGRI Kecamatan Baito yang kami duga telah melakukan penyelewengan jabatan dan mengeluarkan hasil keputusan rapat yang kami duga itu mengarah kepada kriminalisasi anak di bawah usia dini. Melarang anak sekolah ya? Iya, untuk melarang anak sekolah. Sementara itu, ibu korban Nur Fitriana sangat menyayangkan adanya surat yang dikeluarkan Ketua PGRI Konawe Selatan. Saya sangat menyayangkan dengan adanya surat edaran dari PGRI Kecamatan Baito yang mengeluarkan anak saya dari sekolah dan melarang seluruh sekolah di Kecamatan Baito untuk menerima anak saya bersekolah. Saya juga sangat merasa sedih karena anak saya sudah tidak bersekolah selama seminggu lebih sejak adanya surat edaran dari PGRI Kecamatan Baito. Nur Fitriana juga berharap anaknya mendapatkan hak diterima kembali untuk menempuh pendidikan dan bersosialisasi tanpa adanya intimidasi dan diskriminasi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, dugaan pemalsuan sertifikat tanah di Kabupaten Tangerang menjadi sorotan. Ya, pemirsa, hal ini terjadi karena Kepala Desa Wanakerta nonaktif ditangguhkan penahanannya. Sejumlah korban yang dipalsukan surat tanahnya oleh Kepala Desa Wanakerta nonaktif merasa kecewa karena tumpang siagian yang ditangkap di Reskrimsus Polda Banten pada 3 September 2024 ditangguhkan penahanannya. Kepala Desa Wanakerta nonaktif yang terjerat kasus penyerobotan tanah milik warganya sempat ditangguhkan karena alasan sakit. Tumpang siagian kini menjadi sorotan karena berkeliaran menemui warga usai ditangguhkan penahanannya. Kasus ini terungkap saat tanah salah satu korban berubah nama atas nama Kepala Desa Wanakerta nonaktif saat seseorang akan membeli sebidang tanah. Saat ini Polda Banten melengkapi berkas perkara ini untuk dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Banten. Di balik nama atas nama tumpang ada polisi yang datang ke tanah, ke lokasi, cek tanah, tanya sama warga sekitar
Ini nanya, ini tanahnya Pak Lurah Tumpang ya? Oh bukan, ini tanahnya Pak Haji Udin. Keungkapnya di situ sih Pak. Saya kecewa. Kenapa ini di keluar dia bebas, bilang sakit parah ya. Di luar seenaknya aja jalan-jalan kemana-mana dia, bebas jalan-jalan. PSK atas nama TS kami lakukan penahanan dari tanggal 2 September 2024 sampai dengan 23 hari. Namun dari pihak keluarga mengajukan penahanan dengan alasan kesehatan. Kita ke informasi lain pemirsa, debat publik pertama pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024 berlangsung sengit. Dalam debat ini pemirsa, perang yel-yel dan saling sindir terjadi. Saya rasa harus ada tata tertib yang diikuti di sini. Debat publik pertama pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024 di Hotel Grand Mercure Jalan Perintis Kemerdekaan Medan, Sumatera Utara berlangsung panas. Dengan mengangkat tema pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat serta menghadirkan 9 orang panelis dari berbagai kalangan akademisi, profesional, dan tokoh masyarakat, Cagup nomor urut 1 Bobi Nasution mengkritik kebijakan pemerintahan semasa Edi Rahmayadi menjadi gubernur karena masih banyak keluhan tentang akses kesehatan dan pendidikan. Dari jumlah penduduk yang banyak ini masih sulit masyarakat Sumatera Utara untuk mendapatkan akses kesehatan. Kami keliling di Provinsi Sumatera Utara, di kabupaten kotanya masih banyak yang mengeluh tentang akses kesehatan. Masih banyak yang ngeluh tentang pendidikan. SMA, SMK yang kami temui para petani, nelayan, ibu rumah tangga mengeluh anaknya masih dikenakan kutipan untuk SMA dan SMK. Ini meresahkan tentunya. Sementara itu, Edi Rahmayadi dengan lantang menegaskan masih banyak tugas di Sumatera Utara yang harus dilanjutkan untuk diselesaikan. Cagup nomor urut 2 ini akan membangun desa dan menatap kota, membawa Sumatera Utara unggul dan maju dengan ikhtiar dan usaha. Ikhtiar dan usaha kami akan menunaikan tugas, menunaikan yang belum terselesaikan. Kami yakin rakyat Sumatera Utara menunggu kami untuk membesarkan Sumatera Utara yang bermartabat. Pada malam ini kami menyampaikan tagline membangun desa, menata kota, dengan visi menjadikan Sumatera Utara yang unggul, maju. Dalam debat publik pertama ini, kedua pendukung pasangan calon juga terlibat perang yel-yel. Bahkan Bobi Nasution sempat terdiam sejenak menyampaikan datanya dan merasa perlu menghormati tata tertib untuk para pendukung yang berteriak. Saya rasa harus ada tata tertib yang diikuti di sini. Meski begitu, debat Pilgub Sumatera Utara tetap berlangsung hingga selesai. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya di mana ada calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil makan bersama Presiden Prabowo Subianto. Ya pemirsa, makan malam dilakukan di salah satu rumah makan di Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Kebersamaan makan malam antara Ridwan Kamil bersama Presiden Prabowo Subianto diunggah di laman media sosial Ridwan Kamil. Ada beberapa pesan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada Ridwan Kamil saat makan malam yang diselingi diskusi mengenai beberapa hal, diantaranya agar RK tidak mudah menyerah, tetap semangat dalam tugas apapun. Makan malam yang dilakukan Ridwan Kamil bersama Presiden ini dilakukan selama 1 jam. Dalam unggahannya, Ridwan Kamil mengaku seperti menerima rezeki karena dapat makan malam serta diskusi dengan seorang presiden.
Ya, alhamdulillah diajak makan malam. Siapa yang tidak senang diajak makan malam oleh Presiden? Yang dibahas tentang IKN, yang dibahas tentang hal-hal yang sifatnya pribadi. Kan saya belum sempat ngucapin selamat secara pribadi waktu pelantikan kan di istana, tapi cuma sebentar. Alhamdulillah dikasih waktu luar biasa, ditraktir makan lagi. Enak Pak? Enak, sampai lahap beliau. Terima kasih. Makasih apa Pak tadi Pak? Ya, sementara itu pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke permukiman warga di Cakung, Jakarta Timur. Ya, RK berjanji akan memprioritaskan pembangunan rumah sakit daerah dan menggratiskan biaya sekolah swasta. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan ke permukiman warga di wilayah Cakung Barat, Jakarta Timur, Kamis siang. Ridwan Kamil ditemani kader Partai Demokrat Acep Edi Setiawan menyusuri permukiman padat penduduk di wilayah Cakung. Kehadiran RK disambut antusias warga, terutama dari kalangan emak-emak. RK pun menemui dan berdialog dengan warga, membahas terkait keinginan warga untuk pembangunan rumah sakit daerah, serta persoalan terkait UMKM dan dagang. RK berjanji jika terpilih akan memprioritaskan pembangunan rumah sakit hingga menggratiskan biaya sekolah swasta. Yang terbesar ternyata adalah aspirasi ingin bikin rumah sakit daerah, betul? Insya Allah itu kan kewajiban negara, ya, kebutuhan dasar pasti didahulukan. Yang kedua, tahun depan anak-anak ibu yang sekolah swasta nanti sekolahnya dibayarin, digratiskan. RK menyebut segala permasalahan yang ada di Jakarta akan dicarikan solusi. Ia memastikan pengalamannya sebagai kepala daerah akan menjadi pembeda antara pasangan Ridwan Kamil Suswono dan pasangan lainnya. Dari Jakarta, Anissa Septiarani dan Di Bernardi, iNews melaporkan. Sementara calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 pemirsa Rano Karno atau Sidul berkampanye di daerah Pejagalan, Jakarta Utara. Ya, warga mengeluh kepada Sidul terkait kesulitan mendapatkan belangko KTP di kelurahan. Kedatangan calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno alias Sidul ke wilayah RW 08 Pejagalan, Jakarta Utara disambut meriah warga. Alunan musik dan nyanyian dari anak-anak muda Pejagalan menambah kemeriahan suasana kampanye Sidul. Didampingi anggota DPRD Darmadi Durianto, Sidul pun menyalami warga Pejagalan. Banyak warga mengeluhkan kepada Sidul terkait persoalan sulitnya mendapatkan belangko KTP di kelurahan. Dalam agenda kampanyenya, Sidul berorasi dan menyampaikan program-program unggulan, seperti menaikkan insentif RT RW, petugas posyandu, Jumantik, dan Dasa Wisma, serta pembangunan balai rakyat dan membuka pameran kerja di setiap kecamatan. Bang, belangko KTP habis. Masa si KTP lama? Makanya saya bilang saya belum bisa jawab karena kan abang belum di sana. Karena kan terindikasi apakah Dukcapil ini harus merubah KTP. Karena Jakarta itu kan daerah khusus ibu kota, KTP lama nih. Sekarang bukan menjadi daerah khusus ibu kota. Apakah harus itu tentu menjadi kebijakan dari DPRD. Saya jujur belum bisa jawab. Selain melakukan agenda kampanye, Sidul juga bersuah foto bersama warga Pejagalan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Ya pemirsa, polisi membentuk tim investigasi untuk mengusut penyebab ambruknya jembatan di Pulau Hatta saat dilintasi rombongan calon Bupati Maluku Tengah nomor urut 3 Andi Musnawir. Ya, dan terkini pemirsa, ini korban meninggal dunia bertambah 1 orang menjadi 8. Insiden jembatan ambruk di Pulau Hatta, Kecamatan Kepulauan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, kini menjadi 8 orang yang meninggal dunia. Korban ke-8 atas nama Ibrahim Lauju sempat dirawat intensif di RSUD Banda. Diberitakan sebelumnya jembatan di Pulau Hatta ambruk Rabu petang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
Sementara itu polisi telah membentuk tim investigasi mengusut penyebab ambruknya jembatan. Jadi untuk korban terakhir dapat informasi dari Polres karena kemarin waktu kejadiannya 7 korban yang meninggal dunia. Tadi pagi untuk yang kemarin luka ada yang meninggal 1. Jadi korban sampai hari ini. Tim gabungan Lantamal 4 Batam dan Koarmada 1 menggagalkan pengiriman calon pekerja migran Indonesia ilegal yang akan menuju ke Malaysia. Ya pemirsa, speedboat yang mengangkut 18 orang kandas di Sungai Safar, Batam, Kepulauan Riau. Ini anak-anak ibu semua? Iya, anak ibu. Anak ibu nih. Calon pekerja migran ilegal yang diamankan berawal saat tim gabungan mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman calon PMI ilegal dari Batam menuju Malaysia melalui pantai Bale-Bale, Nongsa, Batam. Setelah kurang lebih 90 menit melakukan pemantauan, petugas gabungan melihat speedboat melintas yang diduga membawa calon PMI ilegal. Tim yang dibantu warga menemukan 8 orang calon PMI ilegal yang melarikan diri ke hutan bakau dan 8 orang bersembunyi di kebun pisang. Total ada 18 orang diamankan, diantaranya 10 laki-laki, 4 wanita dan 4 orang anak. 18 orang calon PMI non-prosedural tersebut diserahkan ke pos pelayanan perlindungan pekerja migran Indonesia Batam untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ibu dari mana asalnya? Iya, Semarang. Ya pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan jasad perempuan tanpa kepala di kawasan Muara Baru, Jakarta Utara. Untuk informasi terkini, kami sudah terhubung dengan rekan Giselia Nurrahma di Polda Metro Jaya, Jakarta. Selamat pagi Gisel. Gisel, apakah motif dari pembunuhan pelaku ini sudah terungkap? Ya baik, selamat siang Pram, Arista dan juga pemirsa terkait dengan pembunuhan mayat wanita tanpa kepala yang ditemukan di Muara Baru pada hari Selasa 29 Oktober ini. Rencananya hari ini sekitar pukul 2 siang nanti pihak Polda Metro Jaya akan mengadakan konferensi pers terkait dengan pendalaman lebih lanjut. Sementara untuk motif pembunuhannya sendiri, Arista, kami memang belum mengetahui hal ini secara pasti karena konferensi pers pendalaman ini baru akan dilakukan dan dilaksanakan pada pukul 2 siang nanti oleh pihak kepolisian. Sementara untuk perkembangan terbaru pada hari kemarin ini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari mengatakan bahwa pelaku pembunuhan ini merupakan teman dekat korban dan berprofesi sebagai tukang potong kambing dan juga sapi. Ade Ari kemarin juga mengatakan bahwa pelaku yang berinisial FF ini mempraktikkan pekerjaannya dengan memotong kepala korban menggunakan pisau yang biasa digunakannya saat bekerja. Ade Ari juga menambahkan setelah memutilasi korban, FF ini kemudian membungkus jasad korban dengan karung dan membuangnya ke kali. Namun memang dari pihak kepolisian ini sempat menduga adanya beberapa kaki tangan dari para pelaku yang juga membantu pembunuhan berencana terhadap korban wanita SH ini. Dan pemirsa, seperti diketahui juga bahwa mayat korban ini ditemukan di Muara Baru, Jakarta Utara pada hari Selasa 29 Oktober 2024 yang mana jasad korban ditemukan dengan kondisi tanpa kepala dan terbungkus kardus di dalam karung. Dan kemudian usai ditemukan ini jenazah SH langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta yang akan langsung untuk diidentifikasi dan otopsi. Sementara untuk kepala korban sendiri ditemukan pada sekitar pukul 12 malam waktu Indonesia Barat yang jaraknya tidak jauh dari penemuan mayat korban, yakni jaraknya hanya sekitar 600 meter dari penemuan dari mayat korban begitu. Dan selanjutnya Pram dan juga Arlista, kita akan menantikan bagaimana nantinya proses atau hasil dari pendalaman lebih lanjut, termasuk diantaranya motif dari tersangka terhadap pembunuhan wanita mayat tanpa kepala ini berinisial SH. Demikian Pram dan juga Arlista. Ya, melaporkan langsung dari Polda Metro Jakarta, Giselia Nurrahma, terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi lainnya, di mana ratusan hantu menyerbu Museum Angkut di Kota Batu,
Jawa Timur untuk merayakan Halloween. Informasi selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, ada yang berbeda dengan suasana di Museum Angkut di Kota Batu, Jawa Timur. Iya, biasanya ini ramai karena dikunjungi wisatawan, namun kali ini dikunjungi para hantu yang menyeramkan. Waduh, serem banget nih. Kawasan wisata Museum Angkut di Kota Batu, Jawa Timur tiba-tiba diramaikan dengan kehadiran sejumlah hantu dan monster. Mulai dari hantu impor seperti Dracula, vampir, hingga tokoh boneka Annabelle dari anak-anak hingga dewasa penuhi Museum Angkut. Dan ternyata para hantu ini adalah para wisatawan yang antusias ikut serta dalam perayaan Halloween yang selalu digelar setiap 31 Oktober. Para pengunjung ada yang datang sudah berwujud hantu, ada pula yang ganti dan merias di lokasi. Di acara apa sih nih? Di Halloween ya, Oktober di Museum Angkut. Nah ini kan rutin nih di Museum Angkut nih. Menurut kamu nih, gimana nih acara ini termasuk yang ditunggu-tunggu setiap tahun nggak? Iya sih, karena kayak konsepnya aja udah Halloween ya. Halloween kan setahun sekali nih Kak. Udah bagus banget lah, pokoknya seru banget. Terus ini mulai berapa lama nih dandannya? Aku dandan, kalau aku dandan itu tadi mulai sekitar jam 10-an kayaknya. Jam 10 ya? Keren, seru, kreatif juga, terus juga rame banget, berarti kan berhasil ya acaranya. Paling serunya mungkin lihat-lihat peragaan kostum, terus ada tadi juga ada parade mobilnya kan, seru. Biasanya cuma bisa foto-foto, tapi ini juga ada acara yang bisa kita nikmati bersama gitu. Pengunjung juga disuguhi pagelaran teatrikal horor dari Museum Angkut. Ditambah dengan atraksi ekstrim mobil koleksi Museum Angkut yang mengajak pengunjung ikut serta sebagai penumpang. 2024 ini Halloween kembali lagi dihadirkan di Museum Angkut. Jadi ada perayaan Halloween season yang ke-10 di Museum Angkut. Tema dari ini adalah Spooktober Halloween season yang sangat istimewa. Kita ada 3 macam lomba. Ada dance competition, ada photo competition dan juga make up and costume competition. Tidak hanya sebagai ajang seram-seraman, pengunjung Museum Angkut juga bisa mengikuti lomba fashion dan dance competition yang digelar. Dari Batu, Jawa Timur, Titi Irwansyah, iNews melaporkan. Ramai ya, banyak hantu-hantu impor katanya. Sayangnya hantu lokalnya kurang banyak. Biasanya suster ngesot, kuntilanak, pocong, jadi cuma beberapa doang. Padahal sebenarnya kalau misalkan Halloween, ya hantu Indonesia sebenarnya lebih menakutkan ya. Mungkin karena Indonesia mungkin bukan budayanya kali ya. Karena kan kalau budayanya. Halloween ini seperti diketahui adalah hari peringatan kematian seseorang seperti itu. Ini bukan budaya kita mungkin ya. Mungkin kalau di Indonesia itu sendiri hanya untuk meramaikan aja seperti itu. Tapi yang aku ikut seru-seruan. Iya, tapi yang menarik itu tadi adalah make upnya bagus-bagus sekali. Ada yang 2 jam loh katanya make up tadi loh. Waduh, 2 jam. Luar biasa effortnya. Oke. Tapi Ya. pemirsa ini tidak hanya wisata hantu-hantuan nih di Museum Angkut Batu Jember Jawa Timur, tapi kita langsung bergeser ke Surabaya, ada juga hotel yang menyajikan menu makanan yang menyeramkan. Nah ini Arisa dan pemirsa ini mulai dari spaghetti hitam hingga kue bola mata ada di hotel ini. Kayak apa informasinya selengkapnya untuk Anda pemirsa. Tapi pemirsa dan Pram, berita tadi juga nanti akan menjadi menutup perjumpaan kita di iNews Today edisi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews bisa Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Setelah ini nih pemirsa, Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Diandra Mugni dan Prisa Sombodatu. Saya Arlisa Hadi. Dan saya Pram Setia pemirsa, undur diri. Selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Terima kasih dan sampai jumpa.
Suasana mencekam begitu masuk di galeri restoran, para tamu langsung disambut aneka menu makanan yang menyeramkan sekaligus menggemaskan. Mulai dari roti panggang terlihat berlumuran darah, roti-rotian berupa kuburan, aneka kue berbentuk rumah hantu, bola mata, otak manusia, hingga laba-laba jadi hidangan santap pengunjung. Hidangan utama pun semakin menantang nyali, seperti spaghetti hitam yang dihiasi bola mata. Yang uniknya, para chef menyajikan dimsum karakter. Selain itu, sang juru masak siap menyuguhkan aksi live cooking teppanyaki yang juga dibalut nuansa menyeramkan. Termasuk okonomiyaki berbentuk jaring laba-laba dan sushi mumi salmon yang dibalut nori. Ada juga ramen yang tampilannya lebih mirip ramen penyihir ketimbang makanan. Basically masakannya sama, cuma tampilannya aja. Tampilannya kita beri nuansa Halloween, ada kuburan, ada laba-laba, ada kelelawar. Tapi basically makanannya sama. Momen yang menyeramkan sengaja disiapkan spesial bagi para tamu yang ingin menikmati makan malam dengan suasana pesta Halloween. Terutama sajian makanannya dibuat dengan penuh kreasi oleh juru masak, namun tetap memperhatikan kualitas dan juga rasanya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Soti Herbawan, iNews melaporkan.